Shalom bagi kita semua, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu sepanjang malam hari pemeliharaanmu sempurna di dalam kehidupanku. Dan pagi hari ini, aku berkesempatan kembali merenungkan firman-Mu. Aku menyadari bahwa tanpa firman-Mu hidupku akan sia-sia. Dan pagi hari ini ya Tuhan, buka hati serta pikiranku, supaya kebenaran-Mu ini boleh memerdekakan aku, boleh menolong aku hidup di dalam rencana-Mu yang sempurna. Berbicaralah bagiku, di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita lihat Alkitab kita di dalam Matius 26 ayat 40 dan 41. Demikianlah firman Tuhan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara-saudari, doa merupakan sarana untuk memelihara stamina rohani. Sebagaimana kita perlu menjaga kesehatan jasmani, demikian juga kita perlu memelihara kebugaran rohani kita. Sebab produktivitas kita tidak sekedar ditentukan oleh kesehatan jasmani, namun juga oleh kebugaran rohani. Kalaupun secara jasmani kita dalam keadaan bugar, namun bila kerohanian kita dalam keadaan berantakan, maka produktivitas kita pasti akan merosot. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk menjaga stamina rohani. Lebih jauh, bila untuk memelihara kesehatan jasmani, kita perlu berolahraga secara teratur, maka untuk menjaga kebugaran rohani yang kita perlukan antara lain adalah berdoa secara disiplin. Pentingnya berdoa secara disiplin ini dikemukakan Tuhan Yesus kepada muridnya di Taman Getsemani. Seperti yang dicatat di dalam Matius 26 ini, Yesus menyuruh para murid-muridnya agar berjaga-jaga dan berdoa dengan tujuan supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, mereka harus berdoa secara disiplin bagaikan seorang pengawal yang berjaga-jaga. Patut diingat bahwa orang akan mudah terjatuh ke dalam pencobaan bila mereka dalam keadaan lemah secara rohani. Berarti dengan menyuruh para muridnya berdoa secara disiplin, Yesus menjelaskan bahwa doa merupakan cara untuk membangun stamina rohani, sehingga dengan demikian mereka tidak akan mudah terjatuh ke dalam pencobaan. Demikian juga di dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita memiliki hubungan yang dekat dengan doa kita secara pribadi dengan Tuhan? Bugarkah kehidupan rohani Anda saat ini? Apakah buktinya? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berterima kasih karena Engkau mengingatkan diriku tentang pentingnya untuk menjaga kebugaran rohaniku. Supaya dengan demikian aku tidak perlu terjatuh ke dalam pencobaan yang akan merusak hidupku. Bukan itu saja ya Tuhan, Engkau juga mengajar diriku bahwa dengan berdoa secara disiplin, aku dapat memelihara stamina dari kehidupan rohaniku. Aku menyadari bahwa di dalam keakraban dengan diri-Mu, maka kewaspadaan rohaniku akan terasah dan hidupku terjaga dari godaan dosa. Aku bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepadaku. Aku percaya sebagaimana di hari-hari yang telah kulalui, Engkau telah memelihara hidupku. Demikian pula pada hari ini, Engkau tidak akan pernah membiarkan diriku sendiri di dalam menjalani segala persoalan hidupku. Dengan kasih setia-Mu, Engkau akan mencukupkan semua yang kuperlukan. Oleh sebab itu, di dalam iman aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Masa depanku ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan aku berdoa untuk setiap apa yang telah kurencanakan. Cita-citaku ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membawa aku kepada keberhasilan demi keberhasilan. Berkatilah orang-orang yang ada di sekitarku dan para pemimpin bangsaku. Tuhan, tolong mereka supaya mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengajarkan aku untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, bila saudara diberkati dengan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, silakan dukung kami dengan meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.